Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Abdi Lubis, jurusan Perbankan Syariah, semester 8. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mata kuliah Bahasa Arab 4 yang diampu oleh Bapak Rizal Pahlevi, LC, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep penerjemah yang ada 3. Yang pertama, menerjemahkan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh, sayyaroh, artinya mobil dan musyafir. Contoh yang kedua, falsafah Igrikiyah, falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Yang kedua, menerjemahkan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. Dan yang ketiga, menerjemahkan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Contoh, manahilul irfan fi ulumil Quran Zarkani. Secara umum, makna yang terkandung dalam setiap bahasa ada 5. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Dan yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Dan yang keempat, makna tekstual. Dan yang terakhir, makna sosiokultural. Makna leksikal adalah makna bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Selanjutnya, makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Selanjutnya, makna tekstual. Makna tekstual adalah berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Selanjutnya, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi, di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan suatu pengguna bahasa. Dan yang terakhir adalah makna sosial kultural. Makna sosial kultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosial budaya pemakai bahasa. Aspek bahasa ada 3. Yang pertama, semantik. Semantik adalah menerjemahkan berdasarkan kontekstual dan menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Dan yang kedua, sintaktis, mengkaji struktur kata dan kalimat serta hubungan antara kalimat. Dan yang terakhir, morfologi. Morfologi adalah perubahan kata. Unsur-unsur terjemah ada 4. Bahasa sumber, bahasa sasaran, pesan, padanan. Apa yang dimaksud dengan bahasa sumber? Yang pertama, menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Dan yang ketiga, menerjemah harus mempunyai kapasitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkan. Sedangkan bahasa sasaran, yang pertama, bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Dan yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Dan yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Selanjutnya, pesan. Yang pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Dan yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkan. Dan yang ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Dan yang terakhir, padanan. Kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Terjemah huriyah. Terjemah huriyah adalah terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata, ataupun kalimat. Tujuannya adalah menerjemahkan, menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks. Sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemahan untuk kreatif dalam mengalihkan bahasanya agar enak dibaca. Keluar dari menerjemahkan berdasarkan kaidah nahwiyah. Contoh, nuhzam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Sedangkan terjemah harfiah adalah pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau makna al-qotan.
Bisa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus. As-Sabuni. Tata cara ini tidak ubah dengan sekedar mencari padanan kata Zarqani. Sebutan lain untuk menerjemahkan harfiah yaitu terjemah labziyah atau musyawiyah. Fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Adapun kelemahan terjemah harfiah menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contoh, sayyarah artinya mobil. Sedangkan terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber atau manna al-qotan, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkataan. Contoh, al-falsafah al-ikrokiyah, filsafat Yunani, sayyarah dalam surat Yusuf Syafir. Sedangkan terjemah mumatsilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adaat, yakni perangkat, baik berupa huruf, lapas, atau apa saja namanya, yang berkaitan dengan antara dua kalimat. Ulama nahu menemani perangkat dimaksud dengan adatus syarti. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan. Yang pertama kalimat jamilatus syarti dan yang kedua jamilatul jawab atau jawabus syarti. Sedangkan uslub qasam termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaih, atau disebut juga jawabul qasam. Contoh, wallahi inna dima'as suhada'i turyi gorsal huriyah. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf waw, sedangkan lapas jalalah Allah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaih adalah kalimat inna dima'as suhada'i turayil gorsal huriyah. Uslub ma'ad dan zammi. Secara bahasa, al-ma'ad artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zammi adalah antonim mad'i, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya ni'mah atau jabbah untuk yang senang, serta yasin dan la ahabba untuk ungkapan ketidaksukaan. Seperti nikmal adalu Umaru ibnu Abdul Aziz. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karena uslub seperti ini berfungsi mentakkidkan pujian dan kesenangan. Sedangkan uslub ta'jub secara bahasa artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada satu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'jub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Contoh, ya la jamaliz zahri fi ruhil ma'azabi ma'anil lail. Uslub ikra dan ta'zir adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub ikra adalah pola bentuk kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat atau peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam ikra. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu contoh
ungkapan dalam Iqra. Sedangkan contoh ungkapan dalam Tahzir, at-tahawanu fi ada'il wajib al-iqtida'i alal mar'afi amati. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut muqra bihi, sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhadaran minhu. Selanjutnya, uslub ikhtisas. Uslub ikhtisas adalah isim zahirnya disebut setelah domir mutaklim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina al-muslimina an natamasyakka bil Qur'ani was sunnati. Isim zahir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan mukhtasu. Bisa juga isim zahir disebutkan setelah domir mukhatab. Namun hal seperti ini sangat jarang untuk domir gaib. Tidak bisa dijelaskan dengan isim zahir dalam kalimat. Selanjutnya, uslub istiqosah. Secara bahasa, bentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istiqsas adalah bentuk kalimat yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istisna dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Seperti, ya Allah, lamangku bil huruf. Selanjutnya, atau yang terakhir, uslub istighfam. Uslub istighfam adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk membentuk uslub ini dan disebut perangkat interrogatif.